Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, sub 2, angkatan 10, Latsar CPNS 2025, PPSDM Regional Bandung akan mempresentasikan mengenai identifikasi isu permasalahan terkait penerapan nilai-nilai berakhlak. Untuk itu, sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Yudhistira Syahriza. Dan saya Kusma Yuda. Dan, sa- dan saya Rahmat Raihan Baihaqi. Dan saya Fitria Puspita. Baik, kami akan memulai presentasi kami terkait apa sih yang menjadi kasus atau permasalahan, tantangan, atau ancaman ke depannya dalam penerapan nilai-nilai berakhlak sendiri. Apakah itu dari eksternal, internal. Selanjutnya akan kami bahas yang akan dipresentasikan pertama oleh Bapak Yuda. Silakan Bapak Yuda. Oke, terima kasih Pak Yudis. Saya mulai yang pertama, identifikasi kasus. Ini adalah cerminan budaya kerja yang harus kita perbaiki bersama kawan-kawan. Di sini saya memaparkan 3 contoh yang paling menonjol mungkin di lingkungan kerja kami. Yang pertama pada bagian berorientasi pelayanan. Di sini saya banyak sekali menemukan the slow service ya, yang sering kita bilang layanannya lambat, kaku, dan kurang ramah. Di sini ada 2 nih yang sering kami lihat. Yang pertama pelayanan publik untuk misalnya capil dan juga di puskesmas kadang ya. Itu kan banyak laporan-laporan nih. Mungkin di kota-kota besar juga banyak laporan-laporan tentang the slow service ini. Yang kedua ada yang namanya di bagian akuntabel, ada namanya the hidden work. Yang ini adalah output kerja tidak sesuai target dan sering menunda-nunda pekerjaan. Di sini banyak sekali mungkin di rekan-rekan kerja kalian dan orang-orang terdekat kalian mungkin banyak yang melakukan hal ini. Kenapa? Memang deadline-nya masih lama, tapi yang paling penting adalah pekerjaan yang cepat selesai itu yang terbaik. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan, apalagi di bagian pelayanan ya. Karena pelayanan itu contohnya misal buka jam 13:30, itu harus standby, jam 13:30 udah standby. Jangan sampai nanti kita masuknya telat, orang-orang juga mengeluh seperti itu. Yang kedua pada bagian kolaboratif. Ketiga bagian kolaboratif. The wall syndrome. Terjadi ego sektoral tinggi dan antara unit kerja berjalan sendiri-sendiri. Mungkin kawan-kawan sudah banyak mengetahui ya, banyak sekali ego sektoral tinggi yang terjadi di instansi-instansi kita. Entah itu antar kawan kerja, teman-teman kerja, kita dengan atasan, ataupun OPD kita dengan OPD lain. Ego sektoral ini harus kita batasi ya, tidak boleh dilakukan karena dapat memecah belah kerjasama. Contoh si A ini merasa idenya paling bagus, si B merasa idenya terbaik, si C merasa yang A dan B itu jelek. Itu harus dihilangkan ego sektoral dan kita harus mencari jalan tengah. Kita harus menggunakan alternatif lain untuk menyatukan pola pikir kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Rehan. Oke, terima kasih Bapak Kusma Yuda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akar masalah dari semua ini lah ya. Yang pertama tuh ada yang pelayanan. Di bidang pelayanan ini biasanya ketiadaan sense of urgency. Inti masalah dari ini adalah sikap abai dan tidak responsif terhadap kebutuhan. Anggota organisasi yang tidak merasa ada kebutuhan untuk bekerja dengan cepat dan efisien, pekerjaan dianggap sebagai rutinitas tanpa target yang mendesak, sehingga pelayanan menjadi lambat. Terus tidak ada aturan standar waktu atau di sini SOP lah ya, yang jelas mengenai beberapa lama sebuah layanan harus selesai. Tidak ada dasar untuk mengukur kinerja. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi penerima layanan dan membiarkan penundaan terjadi tanpa konsekuensi. Terus mindset yang kaku, pola pikir yang tidak mau berubah dan berinovasi. Dari dulu juga begini sebenarnya. Hal ini menghalangi perbaikan proses kerja dan membuat organisasi sulit beradaptasi dengan tuntutan baru, sehingga kualitas pelayanan tidak pernah meningkat. Terus di akuntabel tuh lemahnya pengawasan dan disiplin diri. Inti masalahnya nih tidak adanya tanggung jawab dan konsekuensi yang jelas. Lemahnya pengawasan dan disiplin diri, atasan tuh tidak memonitor kinerja bawahan secara efektif, dan di sisi lain para pegawai tidak memiliki kesadaran internal untuk bekerja sesuai aturan tanpa harus diawasi. Keduanya saling memperkuat.
pengawasan lemah membuat disiplin menurun, dan disiplin yang rendah tidak akan membaik tanpa pengawasan. Terus sanksi yang tidak konsisten. Aturan mungkin ada, tetapi penegakannya tidak adil. Ada yang melanggar, tapi tetap dibiarkan, sementara yang lain dihukum. Hal ini merusak wibawa, aturan dan pimpinan, serta menciptakan rasa ketidakadilan. Terus budaya permisif. Ini adalah akibat dari semua poin di atas. Organisasi secara tidak langsung mengizinkan perilaku menyimpang dan kinerja rendah. Kesalahan kecil dibiarkan, keterlambatan dianggap wajar, dan standar kerja terus menurun hingga menjadi kebiasaan. Terus di bagian kompeten dan adaptif. Nah, di comfort zone ini fatal, yaitu takut gagal mencoba hal baru dan merasa cukup dengan ilmu lama. Inti dari masalah ini adalah penolakan terhadap perkembangan dan pembelajaran berkelanjutan. Terjebak di comfort zone, pegawai merasa nyaman dengan pekerjaan rutin yang sudah mereka kuasai dan enggan untuk belajar hal-hal baru yang mungkin lebih sulit atau menantang. Takut gagal, ada ketakutan. Jika mencoba metode atau teknologi baru akan membuat kesalahan. Daripada mengambil risiko untuk menjadi lebih baik, mereka lebih memilih untuk tetap pada cara lama yang aman, meskipun sudah tidak efisien lagi. Terus merasa cukup dengan ilmu lama. Ini adalah sikap sombong secara intelektual. Anggapan bahwa pengetahuan dan keahlian dimiliki saat ini sudah cukup membuat seorang berhenti belajar. Padahal dunia terus berubah dan menuntut kompetensi baru. Ini adalah sikap anti-adaptif. Terus yang terakhir itu ada harmonis dan kolaboratif. Fokus pada diri sendiri, yaitu lebih memikirkan kepentingan pribadi daripada tujuan organisasi. Akar dari masalah ini adalah inti dari masalah ego sektoral dan tidak adanya tujuan bersama yang dihayati. Fokus pada diri sendiri, munculnya silo atau tembok antara unit atau bidang kerja lainnya. Setiap unit hanya peduli pada targetnya sendiri-sendiri tanpa memikirkan bagaimana pekerjaan mereka mempengaruhi unit lain atau tujuan besar organisasi. Kepentingan pribadi melawan organisasi. Keputusan dan tindakan didasarkan pada keuntungan pribadi atau kelompoknya, bukan ada pada yang terbaik untuk organisasi secara keseluruhan. Hal ini merusak kerjasama atau kolaborasi dan menciptakan konflik internal disharmoni. Terus implikasi, alih-alih bekerja sama untuk mencapai satu tujuan besar, unit-unit justru bisa saling bersaing secara tidak sehat, menahan informasi, atau menyalahkan satu sama lain. Oke, itu mungkin akar masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ria. Terima kasih Pak Rehan. Boleh lanjut slide-nya? Baiklah, saya akan menjelaskan solusi aksi nyata atau solusi dari akar masalah yang dijelaskan Pak Rehan tersebut. Untuk dinilai pelayanan, jadi kita harus terukur. Misalnya kita bisa menerapkan buat fakta janji layanan atau dipublikasikan, menerapkan layanan digital. Jadi untuk masyarakat yang membutuhkan bisa mempermudah begitu. Kemudian untuk nilai akuntabel, di sini kita harus tegas. Kita bisa menerapkan sistem laporan berbasis bukti, digitalisasi, kemudian memberikan disiplin sanksi bagi yang melanggarnya. Kemudian untuk nilai kompeten, di sini kita harus berbagi. Jadi kita bisa menerapkan sesi coaching mingguan antara rekan kerja ataupun dari para pimpinan. Kemudian di nilai harmoni kita harus terbuka. Jadi kita harus saling komunikasi, terus menciptakan komunikasi yang aman, menampung keluhan internal tanpa takut. Kemudian kolaboratif. Di sini kita harus sinkron. Kita bisa menerapkan proyek lintas sektor minimal 2 OPD untuk memecahkan ego sektoral tersebut. Kemudian pada nilai adaptif, di sini kita mendorong rasa inovatif kecil, perubahan proses kecil dan memberikan apresiasi bagi yang sudah menjalankannya. Kemudian di nilai loyal, kita harus etik. Jadi harus memahami dan mematuhi kode etik digital ASN. Misalnya menggunakan media sosial secara bijak, seperti itu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Bisa untuk dilanjutkan oleh Pak Yudis. Baik, kita masuk ke slide terakhir. Kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah permasalahan ini bukan adalah tentang budaya
masyarakat atau ASN yang sudah lama ada, yaitu salah satunya seperti malas, ego yang tinggi, kurangnya keinginan untuk terus belajar, sehingga menyebabkan hal-hal dan tantangan yang akan dilakukan dalam penerapan nilai-nilai berakhlak. Selain itu ada juga nilai-nilai eksternal seperti kurangnya pengawasan, serta tidak adanya SOP atau peraturan, baik itu standar pelayanan dan sebagainya. Maka dari itu, aksi nyata yang setelah kami jelaskan tadi, seperti perlu adanya pengawasan yang tegas dengan bukti laporan dan berbasis digital, kemudian ada lagi memberikan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Untuk itu, diharapkan perubahan ini dimulai paling tidak dari diri kita sendiri dan juga saling mengingatkan teman-teman kita di dalam OPD masing-masing. Hal itu tidak lain tidak bukan untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia atau smart government, yang mana muara akhirnya adalah untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dengan ini kami sebagai SN Bangga Melayani Bangsa, kami peserta Latsar CPNS 2025 selesai mempresentasikan ini dan diharapkan menjadi ilmu dan pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.